Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kalau sebelumnya kita sudah berusaha menjelaskan arti dari channel kita ini, Lifelong Education, mungkin bagi sebagian orang konsep pendidikan sepanjang hayat masih terasa abstrak. Oleh karena itu, kali ini kita akan berupaya mengupas pendidikan sepanjang hayat secara lebih konkret. Untuk itu, kita akan meminjam konsep yang telah pernah dikemukakan oleh seorang tokoh pendidikan bernama John Amos Comenius. Tokoh satu ini, Comenius, menulis banyak buku, diantaranya yang paling berkenaan dengan konsep garis besar pendidikan sepanjang hayat adalah dua buku yang bagus sekali, Krik Didaktik dan Pampaidia. Kedua buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu kita masih memakai judul dalam bahasa Inggrisnya, Krik Didaktik dan Pampaidia. Beliau membagi pendidikan sepanjang hayat menjadi 8 macam persekolahan. Mari kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, dia sebut sebagai sekolah kelahiran. Sekolah kelahiran diperuntukkan bagi para pemuda-pemudi yang pada usia yang matang, siap untuk menikah, berumah tangga, dan melahirkan anak-anak. Jadi orang-orang ini perlu diperlengkapi dengan pengetahuan tentang pacaran, pernikahan, berkeluarga, berumah tangga, melahirkan anak-anak. Itulah yang dia kupas dalam sekolah kelahiran. Yang kedua, dia sebut sebagai sekolah kanak-kanak. Sekolah kanak-kanak meliputi rentan umur 1 sampai dengan 6 tahun. Artinya adalah anak yang telah dilahirkan atau anak-anak yang telah dilahirkan, mereka akan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya di dalam rumah. Anak-anak dididik oleh ayah ibunya atau sanak famili yang lainnya di dalam rumah. Mereka belajar dari tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Mereka belajar dari tidak bisa berbicara menjadi bisa berbicara. Mereka belajar dari kehidupan sehari-hari. Sekolah kanak-kanak. Yang ketiga, masuk namanya ke sekolah anak-anak. Yang dimaksud dengan sekolah anak-anak oleh Comenius adalah mereka yang telah berusia 7 sampai 12 tahun, mereka akan mendapatkan pendidikan di sekolah anak-anak. Boleh dikatakan semacam pendidikan dasar. Dalam masa pendidikan dasar ini, anak-anak itu belajar tentang membaca, berhitung, dan pengetahuan umum dasar lainnya. Semuanya ini mereka pelajari melalui bahasa ibunya, atau bisa juga kita pahami sebagai bahasa nasional dari sebuah negara. Anak-anak belajar melalui bahasa nasional, mempelajari tentang berhitung, membaca, dan pengetahuan-pengetahuan yang mendasar. Sekolah anak-anak. Berikutnya, yang keempat, dia sebut sebagai sekolah remaja. Yang dimaksud dengan sekolah remaja adalah anak-anak yang telah berusia 13 sampai dengan 18 tahun. Ini bisa dimasukkan sebagai sekolah menengah yang bisa juga merangkum
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, SMP dan SMA. Pada sekolah remaja ini, para remaja mereka telah menguasai bahasa ibunya dengan baik. Mereka telah menguasai bahasa nasional dengan baik. Maka mereka mulai belajar bahasa asing. Pada waktu itu bisa berarti bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Ibrani. Dan pada masa kita kini, kita bisa pahami sebagai bahasa Inggris. Remaja mulai belajar bahasa asing. Dan selain itu, mereka masih diperlengkapi dengan berbagai-bagai macam pengetahuan dasar, termasuk matematika, fisika, biologi, kimia, ilmu ekonomi, geografi, dan lain-lainnya. Semua itu membekali mereka untuk mereka nantinya masuk ke kehidupan nyata, bekerja ataupun berumah tangga. Inilah yang harus diperlengkapi pada orang-orang di usia remaja. Masuk sekolah berikutnya dinamakan sebagai sekolah pemuda. Yang dimaksud dengan sekolah pemuda adalah pada usia 19 sampai sekitar 24 tahun. Rentan waktu ini untuk kita zaman sekarang itu setaraf dengan pendidikan universitas. Pada masa hidup Comenius, mereka menamakannya sebagai pendidikan akademi. Nah, di masa pendidikan pemuda, sekolah pemuda di pendidikan universitas ini, yang mereka pelajari adalah mempelajari satu jurusan khusus untuk memperbekali mereka nantinya bisa memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat. Bagi Comenius, tidak semua orang harus belajar di sekolah pemuda. Banyak orang tidak punya kesempatan untuk belajar di sekolah pemuda. Dan juga sebagian orang juga tidak perlu belajar di sekolah pemuda. Mereka dari sekolah remaja selesai sudah bisa langsung bekerja, berumah tangga, mencari nafkah, dan seterusnya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang punya kesempatan masuk sekolah pemuda atau selevel akademi universitas, mereka betul-betul harus memperlengkapi diri sedemikian rupa supaya mempunyai keahlian yang khusus, memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dan negaranya nanti setelah dia tamat. Sekolah berikutnya dia sebut sebagai sekolah orang dewasa. Sekolah orang dewasa adalah orang yang telah mulai bekerja, orang yang berumah tangga, orang yang meniti karirnya. Mereka perlu mempelajari berbagai macam pengetahuan ini tentang rumah tangga, tentang meniti karir, tentang bekerja, tentang mencari nafkah, mengembangkan diri. Dan di masa ini adalah masa yang cukup panjang, dari umur bisa mulai dari 19 sampai seterusnya, atau bahkan baru mulai umur 24 dan seterusnya. Mereka masih harus belajar sejumlah pengetahuan dasar supaya mereka tahu bagaimana hidup di masyarakat, mencari nafkah, meniti karir, berumah tangga, dan mereka menjalaninya hidup secara benar. Setelah itu, sekolah orang dewasa selesai, maka orang-orang akan masuk namanya ke sekolah orang tua. Yang dimaksud oleh Comenius di sini adalah orang-orang yang telah mencapai puncak pekerjaannya atau puncak karirnya, dan dia sudah pada usia yang lanjut, maka dia akan pensiun, berhenti dari bekerja, mengakhiri pekerjaannya, dan dia tidak perlu lagi bekerja mencari nafkah. Nah, maka dia masih menjalani kehidupannya, menjalani kehidupan sebagai orang tua. Maka bagi Comenius, orang ini pun mereka masih harus belajar banyak hal, bagaimana mereka harus merefleksi ulang jalan hidupnya, dan mereka harus memikirkan berbagai-bagai hal. Hal-hal apa yang mereka belum kerjakan dan belum selesaikan. Dalam hidup mereka, mereka masih punya hutang apa dalam hidup ini yang belum mereka kerjakan. Biar mereka pikirkan itu dan segera bergegaslah mereka menyelesaikannya. Itulah di sekolah orang tua.
Lalu satu lagi yang terakhir oleh Comenius disebut sebagai sekolah kematian. Sekolah kematian mempersiapkan orang untuk menghadapi kematiannya. Sebenarnya dalam segala usia, dari anak-anak, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, orang sewaktu-waktu bisa saja meninggal dunia. Kalau dalam segala usia orang saja bisa meninggal dunia, apalagi pada masa tua. Suatu hari cepat atau lambat, senang atau tidak, semua orang dan setiap kita pasti akan meninggal dunia. Dan untuk itu, bagi Comenius, mereka harus belajar, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematiannya. Itulah sekolah kematian. Dan inilah 8 konsep sekolah mendasar yang perlu dipelajari oleh setiap orang untuk menjalani sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan, pertemuan kita kali ini dalam channel Lifelong Education sampai sekian. Pendidikan sepanjang hayat. Dan nantikanlah kupasan-kupasan kita pada tema-tema yang lainnya dalam channel kita Lifelong Education.